Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin utama dalam materi kami, yaitu dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Bicho Sakai resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1945. Di sisi lain, rakyat Indonesia pun kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk mendapatkan kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak ini, Jepang akhirnya memutuskan menepati janji mereka untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang dilakukan Jepang untuk menepati janji tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI. Meski Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kemerdekaan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BPUPKI justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidangnya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murhayati. Saya akan membawakan materi tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan negara Indonesia adalah jatuhnya dua kota penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, para sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota penting itu hancur oleh serangan sekutu yang membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang sudah berada di depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi negara Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu tidak sampai ke Indonesia. Akan tetapi, salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada akhirnya Syahrir pun segera bergegas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farza Aulia dan saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945 di malam hari, para golongan muda melaksanakan rapat. Mereka memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Selain untuk menghindarkan dua tokoh ini dari pengaruh Jepang, juga untuk mendesak Soekarno-Hatta agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Namun, para golongan tua berpendapat bahwa seharusnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Karena perbedaan pendapat inilah, para golongan muda akhirnya berinisiatif untuk menculik
Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sehari di Rengas Dengklok dan setelah didesak berkali-kali oleh golongan muda, akhirnya Soekarno-Hatta akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardati Ramadhani Fattah, akan membawakan materi tentang penyusunan naskah proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto selaku kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda. Ia tidak mau menerima Soekarno-Hatta dan lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura selaku Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima mereka. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebab perjanjian kapitulasi mensyaratkan Jepang menjaga status quo di semua negara yang didudukinya. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghiraukan Nishimura dan langsung bergegas menuju rumah Laksamana Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna melakukan rapat menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama mereka Ahmad Subarjo, Sukarni, Baharudin Muhammadiyah atau BM Diyah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang tengah dengan meja melingkar. Tampak dalam diorama tersebut Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang berdiskusi. Soekarno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga ditemani BM Diyah. Tadinya Sayuti Melik akan menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda, namun tidak jadi karena mesin tik itu menggunakan huruf kanji. Mesin tik pun dipinjam dari konsulat Jerman. Naskah yang telah diketik kemudian dibubuhi tanda tangan. Soekarno menyarankan agar semua tokoh yang hadir dapat membubuhkan tanda tangan. Namun kemudian diputuskan hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani Soekarno dan Hatta di atas piano milik Laksamana Maeda. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta. Namun, Soekarno khawatir pelaksanaan proklamasi di tempat tersebut akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Maka akhirnya disepakati upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau sekarang disebut dengan Jalan Proklamasi nomor 1 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Audio Jungle.